Perjuangan dakwah Sunan Giri di Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, yes. MI Kresna is the best. Alhamdulillah anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Bu Iim dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Nah, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan bacaan doa tadi apa yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sebelum Bu Iim menyampaikan materi pada hari ini, Bu Iim mau mengingatkan dulu ya. Bagi kalian yang belum mengerjakan ulangan harian SKI, Bu Iim tunggu hari ini sampai pukul 9 malam ya. Nah, setelah itu link akan Bu Iim tutup. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, silahkan kalian siapkan dulu buku kalian, yaitu buku SKI. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Sunan Giri yang meliputi biografi, kemudian perjuangan dakwah, kemudian cara dan metode berdakwah, serta nilai-nilai keteladanan dari Sunan Giri. Nah, agar kalian bisa memahami materinya, silahkan simak penjelasan Bu Iim sampai selesai ya. Nah, kita mulai pembahasannya ya. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai biografi Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekar Dadu yang merupakan putri dari Raja Blambangan. Nah, kemudian Sunan Giri itu lahir di Blambangan, Banyuwangi, tepatnya pada tahun 1442 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 1506 Masehi. Kemudian beliau dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Nah, jadi Sunan Giri ini makamnya terletak di Jawa Timur. Nah, selain Sunan Giri siapa saja? Berarti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri itu makamnya ada di Jawa Timur. Mungkin kalian juga sudah pernah berziarah ke makam para wali songo tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nama lain dari Sunan Giri itu ada beberapa. Yang pertama Raden Paku, kemudian Prabu Satmata, kemudian ada juga Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Kemudian nasab dari Sunan Giri itu juga masih sampai kepada Rasulullah dari jalur Husain binti Fatimah. Kemudian Sunan Giri menikah dengan putri Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasiyah. Nah, dari pernikahan tersebut beliau memiliki 6 putra yang pertama Sayyid Ali Zainal Abidin, kemudian Sayyid Maulana Muhammad Fadlullah, yang ketiga Sayyid Abdullah, yang keempat Sayyid Ibrahim, yang kelima Sayyid Hasan, dan yang keenam Sayyid Husain. Nah, jadi hubungan Sunan Giri dan Sunan Ampel itu sangat dekat ya. Jadi selain Sunan Giri adalah guru dari Sunan Ampel, selain Sunan Giri itu murid dari Sunan Ampel, Sunan Giri juga merupakan menantu dari Sunan Ampel. Nah, bisa dipahami ya biografi dari Sunan Giri? Alhamdulillah.
Nah, lalu bagaimana ceritanya Sunan Giri itu bisa sampai ke Gresik? Padahal beliau lahirnya di Blambangan, Banyuwangi. Nah, jika kalian ingin mengetahui, silahkan dengarkan penjelasan dari Bu Im sampai selesai. Atau kalian bisa buka buku kalian halaman 12. Nah, jadi ketika Sunan Giri itu lahir, dianggap membawa wabah penyakit di masyarakatnya, di kampungnya. Nah, oleh sebab itu kakeknya itu menyuruh ibunya Dewi Sekardadu untuk membuang cucunya itu yang bernama Raden Paku ketika itu. Nah, setelah dibuang, dihanyutkan ke laut, beliau ditemukan oleh seorang saudagar kaya yang bernama Nyi Ageng Pinatih, yaitu tepatnya di Gresik. Kemudian diasuh oleh Nyi Ageng Gede Pinatih atau Nyai Gede Pinatih. Nah, karena beliau itu ditemukan di laut, beliau diberi nama Joko Samudro. Jadi itu asal usulnya Sunan Giri itu dinamakan atau mempunyai nama lain Joko Samudro, karena ketika kecil beliau dihanyutkan ke laut oleh ibunya karena dianggap membawa wabah penyakit di kampungnya atau di masyarakatnya. Nah, setelah cukup dewasa, Joko Samudro itu dibawa ibunya mencari ilmu, yaitu ke Surabaya dan belajar bersama dengan Sunan Ampel. Jadi Sunan Giri itu merupakan murid dari Sunan Ampel. Nah, setelah beberapa lama mencari ilmu di Surabaya, Sunan Ampel itu mengetahui identitas sebenarnya dari Joko Samudro itu. Kemudian beliau menyuruh Sunan Giri untuk mencari ilmu ke Pasai atau di Aceh. Karena di Aceh itu ada seorang ulama yang luar biasa, tidak lain adalah ayah dari Sunan Giri yang bernama siapa tadi ayahnya? Yaitu Maulana Ishaq. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya, yaitu di Pasai tadi, Raden Paku atau Raden Ainul Yakin itu kembali ke Jawa, yaitu tepatnya tadi di Gresik. Kemudian beliau mendirikan sebuah pesantren Giri yang terletak di sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebomas. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Nah, itu asal-usulnya beliau itu disebut dengan Sunan Giri karena beliau mendirikan pesantren di perbukitan atau di pergunungan. Nah, bisa dipahami ya. Nah, pesantren Giri ini juga tidak hanya dikenal di Jawa, tetapi juga sampai di luar Jawa, seperti Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nah, untuk situs dari Giri Kedaton itu tadi bisa kalian baca penjelasannya di sini ya, halaman 14. Halaman 14. Nah, kemudian selain sebagai pemimpin agama, Sunan Giri juga sebagai raja di wilayah tersebut sekaligus menggantikan peran dan kedudukan Sunan Ampel, yaitu menjadi ketua penasihat kerajaan Demak. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, jika sudah, kita lanjutkan cara dan metode dakwah Sunan Giri. Nah, yang pertama yaitu beliau mendirikan pusat pendidikan Islam. Nah, pesantren yang dipimpin oleh Sunan Giri adalah tempat pendidikan agama bagi para pejuang Islam pada masa itu. Nah, dari Giri, dakwah Islam berkembang ke seluruh wilayah timur Nusantara, antara lain Sulawesi, Maluku, Ternate, dan Tidore. Kemudian, beliau juga mendirikan pusat pemerintahan Islam. Setelah Sunan Giri mendapatkan kepercayaan dan dukungan yang kuat oleh seluruh lapisan masyarakat, Sunan Giri mendirikan kerajaan Islam, yaitu kerajaan Islam Guru Kedaton dalam rangka membentuk pemerintahan yang berdasarkan Islam.
Kemudian yang ketiga, beliau juga menggunakan media seni karena banyak dari Wali Songo itu yang berdakwah itu tidak hanya qola Allahu ta'ala, tidak, tetapi dengan media seni agar yang mendengarkan atau masyarakatnya itu lebih tertarik. Nah, beliau juga menggunakan media seni. Terdapat beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri. Di antaranya permainan anak-anak. Apa saja contoh permainan dari anak-anak itu? Misalnya permainan jitungan atau jelungan. Kemudian ada juga cublak-cublak suweng, tembang cublak-cublak suweng, yang isinya dimaksudkan untuk mendidik pengertian tentang keselamatan hidup. Nah, jadi cublak suweng itu juga termasuk salah satu tembang yang digunakan untuk permainan anak-anak. Nah, bagaimana cara permainan dari cublak-cublak suweng? Tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya. Bisa kalian baca di buku kalian halaman 16. Mari kita nyanyikan bersama-sama tembang cublak-cublak suweng ya, agar kita lebih semangat. Nah, silahkan didengarkan baik-baik. 1, 2, 3. Mari kita nyanyikan bersama. Nanti jangan ketawa ya kalau suaranya Bu Im agak-agak merdu. Nah, baik. 1, 2, 3. Cublak-cublak suweng, suwenge ting kelenter, mambu ketundung kudel, Pak Gempole rak lere sopong guyun dele ake, sir pong dele kopong sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Nah, nanti kalian bisa menyanyikan sendiri yang lebih bagus ya. Nah, sebenarnya dari masing-masing bait ini ada maknanya, tetapi di sini Bu Im langsung mengambil makna inti dari tembang ini. Jadi kurang lebih maknanya seperti ini. Untuk mencari harta janganlah menuruti hawa nafsu, tetapi semuanya kembali ke hati nurani yang bersih, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nah, dengan hati nurani akan lebih mudah menemukannya, tidak tersesat jalan hingga lupa akhirat. Nah, kira-kira seperti itu yang mananya. Agar lebih semangat kita nyanyikan sekali lagi ya. Baik. Cublak-cublak suweng, suwenge ting kelenter, mambu ketundung kudel, Pak Gempole rak lere sopong guyun dele ake, sir pong dele kopong sir pong dele kopong sir pong dele kopong. Nah, bisa dipahami ya. Nah, jadi tembang cublak-cublak suweng itu tadi merupakan karya seni dari Sunan Giri. Nah, berikutnya nilai-nilai keteladanan dari dakwah Sunan Giri itu apa saja? Yang pertama, sebagai sumber rujukan ilmu agama. Kemudian beliau juga bisa memimpin dengan adil. Yang ketiga, menggunakan bahasa dakwah yang menyenangkan. Nah, untuk penjelasannya kalian juga bisa membaca buku kalian ya, halaman 16 dan 17. Nah, mungkin itu materi tentang Sunan Giri yang bisa Bu Im sampaikan hari ini. Semoga bisa kalian pahami ya nak. Berikutnya, setelah mendengar penjelasan dari Bu Im, apa tugas kalian di rumah? Yaitu mengerjakan penilaian autentik 2 halaman 20 ya nak, halaman 20 dan 21. 20 dan 21 ABC-nya saja. Langsung ditulis jawabannya di buku tulis. Misalnya nomor 1 jawabannya A, tulis A dan diberi narasi ya. Dikerjakan nomor 1 sampai 20. Bisa dipahami ya. Nanti jika ada materi atau soal yang belum paham, bingung, silahkan langsung WA ke Bu Im. Nah, jika sudah selesai mengerjakan, jangan lupa hasilnya dikirimkan ke wali kelas kalian masing-masing ya. Baik, alhamdulillah anak-anak, materi hari ini Bu Im akhiri. Pesan dari Bu Im, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu, dan tetap membantu orang tua. Yang paling penting,
jangan terlalu banyak main HP. Boleh menggunakan HP ketika kalian menyimak pembelajaran. Nah, bisa dipahami ya? Alhamdulillah, wa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.